Siap. Oke, satu, dua, tiga. Oke, tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhiru 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, rekan-rekan sekalian, di kajian pertemuan Nafar Institute ini yang kita telah memasuki di edu series. Kami sapa, apa kabar semua rekan-rekan sekalian yang ada di Zoom. Semoga tetap dalam keadaan baik, semoga tetap dalam keadaan yang Allah berkahi. Semoga tetap dalam keadaan yang insya Allah bisa mendukung segala macam aktivitas teman-teman semuanya. Dan kami doakan semoga urusan-urusannya dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Alhamdulillah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di Jumat sore ini kita ketemu lagi nih teman-teman sekalian. Ketemu lagi dalam satu event yang memang sudah rutin ya bagi kita semua. Event di mana yang memang betul-betul memberikan insight banyak banget sama kita. Insight berupa inspirasi Baitullah, insight berupa keutamaan-keutamaan tentang amalan-amalan terbaik pada saat kita berada di Baitullah. Dan juga kenapa sih kita harus ke Baitullah, itu yang paling penting sebenarnya begitu. Bahkan sampai dari edusers ini kita mencoba melompat sebelumnya mengkaji tentang peradaban-peradaban Islam yang dulu pernah tumbuh dan kita akan kembalikan kembali kejayaannya yakni di Hagia Sophia di Turki Utsmani teman-teman sekalian. Nah hari ini kita ngomongin apa nih teman-teman sekalian? Udah pasti kalau ngomongin edu series ini sesuai dengan namanya, edu dan series. Edu artinya edu, series artinya series. Jadi edu series itu edu series bukan begitu mas. Jadi edu yang series, udah nggak usah ribet-ribet. Jadi berseri-seri ini kita pengen di edu gitu kan, pengen dikasih sesuatu yang pasti yang positif, sesuatu yang yang udah pasti sangat bermanfaat lah buat buat kehidupan kita ya. Nah, teman-teman sekalian, ini udah edisi ke-14, udah kerasa ya. Udah ke-14. Ini kalau kita terus itu koma bisa jadi 140 nih gitu ya. Kalah ini kan drama Korea ini nanti ini. Kita jadi berseri-seri berseason-season. Nah, hari ini teman-teman sekalian, setelah kita udah ngomongin tuh kemarin tentang perlengkapan umroh dari Nafar. Kita juga udah ngomongin Turki winter season. Kita juga udah ngomongin keberangkatan 361 jamaah di keberangkatan 5 November kemarin. Kita juga udah ngobrolin tentang keutamaan waktu live dari Mekah. Waduh, sampai lupa tuh kan, saking banyak. Itu ke-14 soalnya nih. Gitu ya. Nah hari ini, waduh ini nih, ngeri ini, ngeri, ngeri, ngeri. Kupas tuntas. Udah, kalau kupas tuntas udah pasti tajam, setajam silat ya teman-teman sekalian. Ini mau dikupas tuntas, habis-habisan mengenai satu program yang realistis, mudah diaplikasikan, siapapun bisa terlibat, dan siapapun bisa dengan program ini langsung cus OTW ke Baitullah tanpa jeda. Waduh, ngeri bener ini kan. Kupas tuntas Siroh Plus. Nah, Siroh ini kalau saya coba tebak-tebak ini singkatan. Siroh itu simpan umroh. Plusnya ini saya bingung nih, kenapa ada plusnya nih ya. Tapi memang biasanya kalau plus itu tambahan. Ada pijet, pijet biasa. Pijet plus plus, ada plus plusnya tuh gitu kan. Pasti banyak tambahannya gitu ya. Nah ini kita nggak tahu nih. Tambahan-tambahan seperti apa yang memang bakal dikasih cerita sama teman-teman semuanya. Yang bisa jadi pastinya dong banyak manfaat gitu ya. Nah yang perlu teman-temannya ikutan, ayo share. Mitra-mitra yang ini ikutan perlu di-share karena ini teman-teman ini keren banget gitu ya. Ini keren banget karena kenapa? Ini sebuah solusi. Solusi yang memang betul-betul tadi yang saya sampaikan realistis gitu. Jadi nggak gimmick-gimmickan, nggak cuman pakai bahasa-bahasa yang cuman ya kesannya kan banyak ya. eh, Pergi umroh nggak pakai mikir, nggak pakai mikir, gimana ceritanya nggak pakai mikir gitu ya.
Kalau kita nggak mikir tuh udah di surga tuh, orang nggak pakai mikir kan gitu ya. Ini benar-benar nggak ada gimmick-gimmickan, baik gimmikan bahasa, gimmick narasi, atau gimmick-gimmick yang lain. Ini benar-benar murni bagaimana teman-teman ini satu program yang siapapun bisa ikutan. Nah, biar saya nggak banyak ngomong, saya udah tampilin nanti yang akan mendampingi saya ini yang memang udah ahli-ahlinya ini. Sesuai di Posdik yang udah di-share ke seluruh penjuru bumi, waduh, ada tokoh kita ini yang, aduh ini kalau disebut ini langsung menggemparkan dunia per keuangan ini ya. Nah, insya Allah kita akan didampingi oleh Pak Zul Akmal Syafi'i sebagai Direktur Keuangan Navartur. Tepuk tangan dong buat Pak Mister Zul. Masya Allah. Kita sapa-sapa dulu ya teman-teman sebelum Ya. kita spill-spill ngomongin apa sih kita ini gitu. Kayaknya kan kalau ngomongin uang-uang kan ribet. Ntar dulu. Ngomongin uang di edukasi suka nggak ribet. Justru ini penting teman-teman sekalian. Pentingnya bagaimana kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi Waduh, apa wabarakatuh. kabar Pak Zul? Alhamdulillah sangat baik. Waduh, ini tampilan rambutnya kece gini gitu kan. Kayaknya ada info dari mana nih gitu kan. Sisa-sisa umroh ini. Masya Allah. Kabar-kabar kemarin nemenin 361 jamaah ya. Alhamdulillah. Ini gimana ceritanya Pak Zul? 361 jamaah berangkat bareng gimana ceritanya? Sebuah pengalaman yang luar Heeh. biasa, yang saya rasakan bisa ngawal 361 jamaah dari mulai berangkat sampai kepulangan, meskipun terpisah di dua kloter keberangkatan ya. Walaupun satu Ya, satu momen kan ya tetap ya. tetap satu momen karena hanya beda jam saja, Ya. keberangkatan dan kepulangannya. Eh, ini jadi peristiwa yang berharap bisa berulang setiap tahun minimal Masya sekali, Allah. dan berharap paling tidak malah bisa 2 kali 3 kali ya. Uh, Targetnya tahun depan itu bisa 1.000 jamaah. 1.000 jamaah. Jadi tahun kemarin 360, insya Allah kalau 1.000 nggak terlalu sulit. Ya, betul betul. Jadi Karena kan memang kita targetnya jadi dua pesawat. hmm, Dua pesawat itu targetnya balapan di atas kan. Masya Allah. Kalau bisa jangan lupa tempel stiker apa Iya, gitu. Ini event ya. event apa namanya? Pak Zul 361-nya ada event apa kemarin? Kemarin ada Umroh Akbar. Umroh Nah, Akbar. Iya, di iya. tahun 2024. Hmm. Jadi eh, sebuah proses yang luar biasa buat jamaah, buat panitianya, ya panitia yang lokal sini, panitia di sana juga jadi sesuatu yang luar Iya, biasa lah. Umroh Akbar Ya, tuh ya. ya, Ini sepertinya kemarin kan berangkat di awal bulan November ya, Pak Zul. ya, Sepertinya keberangkatan terbanyak di bulan November sepertinya. ya. Di Antara tahun di kloter yang 2024 ini kita keberangkatan terbanyak adalah di November karena juga banyak jamaah yang ingin awalnya mungkin nggak mau berangkat di bulan-bulan yang lain, tapi hmm, begitu dengar ada Umroh Akbar November 2024, ya banyak yang bergeser ke situ. Masya Karena Allah. tentu keberangkatan yang kelompok sedikit dengan yang banyak lebih enak yang banyak. Masya Jadi Allah, iya, lebih betul, betul. ada riuh rendahnya lah Iya, ketika iya, foto iya. rame-rame Iya, gitu iya, ya di iya. Jabal Rahmah, Nah, di hmm, Uhud sana gitu. Itu luar Masya biasa jadi. Allah. 361 ini spektakuler banget ya. Ya, 9 bis. 9 bis. Ya, Dan target tahun depan 1.000 seribu jamaah. jamaah. Amin, amin, 1000 amin, jamaah. amin. Artinya teman-teman sekalian nggak mudah loh menangani 361 jamaah. Ya, Dan alhamdulillah responnya positif ya dari sangat jamaah positif. ya. Ya, tentu ada kekurangan-kekurangan di sana sini, tapi secara keseluruhan jamaah merasa puas dan banyak yang berkeinginan untuk berangkat lagi, bahkan berangkatnya tidak hanya sendiri, mau ngajak keluarga, mau ngajak saudara, tetangga, Masya karena Allah. di Navartur mengeluarkan promo-promo yang 10+1. Oke. Nah, itu yang membuat mereka makin semangat untuk bisa berangkat umroh lagi. Masya Allah. Tuh, ini baru baru pembukaan udah ngeri Iya. begini kan. Ini gimana dia lagi kita lanjutin ngobrolnya gitu ya. Ya, Nah, Pak Zul juga nggak sendirian karena kenapa ada saya gitu. Tapi selain ada saya sama Pak Zul, ada juga Pak Aris nih yang nanti ngebantu juga untuk nyampaikan spill-spill informasi yang menarik juga gitu kan. Nah, ini Pak Aris nih beliau di GM, GM Cosplay. dari Cosplay. Nanti Iya, apa hubungannya Cosplay dengan Nafar dan apa bagaimana kita akan diskusi. Oke, Pak Zul, ini kan kita mau kupas tuntas nih tentang program Siroh gitu ya, Pak ya. Zul ya. Jadi mungkin bisa jelaskan gitu kan kenapa ada Siroh, seberapa penting program ini. Nah, kayaknya sepertinya nih ranahnya Pak Zul untuk menyampaikan kabar menarik karena saya yakin ini Ya. sangat menarik dan ini kabar gembira bagi kaum muslimin, bagi mereka yang mau
ke tanah suci dengan ya sesuatu progres dan proses yang realistis. Ya. Silakan Fazul. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Pak Herdi, juga Pak Aris Dwi Cahyono dari GM Cosplay, juga operator Pak Andri yang tidak tampak di layar monitor. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah di sore ini bisa bertatap muka secara online dengan Bapak Ibu sekalian. Saya sore ini ditemani oleh juga ada kopi Sevel dari HNI, juga ada ubi celembu, makanan khas Marathon Bekasi. Ya, mudah-mudahan jadi lebih semangat untuk berdiskusi, ngobrol ceria dengan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, PT Nafar Perdana Wisata atau dikenal sekarang dengan nama Nafartur adalah sebuah travel yang dibentuk ya tentu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang kurang baik dari para pengurusnya ya. Nah, sehingga ingin menghadirkan dengan tagline kami layanan yang memuliakan. Itulah tagline dari Nafartur, itu layanan yang memuliakan yang harapannya semua jamaah yang berangkat umroh melalui PT Nafar Perdana Wisata atau Nafartur bisa terlayani dengan sebaik-baiknya. Karena sejatinya bagi kami ketika melayani jamaah itu adalah melayani tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, ketika orang ingin berangkat umroh, maka ada beberapa cara untuk keberangkatannya. Ini terkait dengan pendanaan ya. Karena saya selaku direktur keuangan, jadi bicaranya nggak jauh-jauh dari duit nih, dari uang, dari fulus kalau kata orang Arab. Nah, yang pertama, ketika jamaah sudah punya uang cukup untuk membayar satu paket umroh, ya, dia bisa langsung menghubungi Nafartur ya, untuk ambil paket umroh sesuai dengan dana yang dimiliki. Nah, namun tidak semua orang punya kemampuan seperti itu ya. Ingin berangkat umroh duitnya langsung ada, ingin berangkat umroh duitnya langsung ada. Nah, ada teman saudara-saudara kita yang ingin berangkat umroh dengan pola yang mesti nabung dulu. Nah, secara bertahap, entah bulanan atau ada juga yang harian, ada yang pekanan. Nah, untuk saudara-saudara kita yang ingin berangkat umroh dengan cara menabung atau menyimpan dananya, itu kita sediakan ya fasilitas kerjasama dengan Koperasi Syariah Pesantren Entrepreneur atau KOSPE ya. Jadi Bapak Ibu bisa gabung di KOSPE dan ikut simpanan umroh plus ya untuk dengan niat agar bisa berangkat umroh sesuai dengan targetnya. Tentu kita sudah banyak paham, banyak tahu cerita tentang keajaiban haji dan umroh. Ya. Bahwa haji dan umroh itu bukan masalah uang, bukan masalah harta, tapi adalah masalah kemauan kita. Jadi bukan kemampuan, tapi adalah kemauan. Ketika ada kemauan, insya Allah akan mudahkan jalannya. Jadi berapapun uang yang Bapak Ibu miliki saat ini, ketika ingin berangkat umroh, maka wujudkanlah dengan cara menabung atau menyimpan dana di KOSPE melalui simpanan umroh plus. Nah, harapannya mudah-mudahan ketika niat kita tidak hanya sekedar niat, tapi diwujudkan dengan sebuah perbuatan ya, dalam bentuk daftar siroh plus di KOSPE, Allah akan lebih mudahkan langkah kita untuk menuju Baitullah. Nah, itu pertanyaannya nih Pak Zul. Siap. Ketika ada plusnya ini, berarti kan ada sesuatu yang tersembunyi di balik kata plus ini, gitu kan? Apa yang membuat ini jadi plusnya nih Pak Zul? Ya. Gitu. Jadi siroh plus sebelumnya kita sudah ada simpanan umroh namanya. Sudah ada. Tapi melihat antusiasmenya masih kurang dari anggota KOSPE saat itu, sehingga kita menambahkan ada plusnya. Ada plusnya. Ya. Dan kita buat logo baru nih, Siroh Plus. Makanya terima kasih kepada Mas Yudi. Mas Yudi orangnya. Mas Yudi yang sudah bikin logo Siroh Plus ya. Dan Allah balas sebagai amal kebaikan. Nah, kenapa dinamakan ada Siroh ada plusnya? Karena ada beberapa benefit yang bisa diperoleh oleh anggota ketika bergabung ke dalam produk ya, simpanan umroh plus dari KOSPE. Nah, yang pertama, persyaratan jadi anggota koperasi adalah ini udah aturan dari Undang-Undang Koperasi di Indonesia bahwa masyarakat harus membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah,
Simpanan pokok itu ibaratnya kalau orang nikah tuh maharnya. Mahal. Nah, kalau nikah nggak ada mahar kan nggak sah tuh. Ya. Nah, sama juga ketika mau jadi anggota koperasi, nggak bayar mahar berupa simpanan pokok, maka tidak sah untuk jadi anggota koperasi. Hmm. Nah, untuk memudahkan proses maharnya tadi, pengadaan maharnya, ya, Kospe memberikan subsidi ya, simpanan pokok. Nah, Oke. yang saat ini simpanan pokoknya sebesar Rp500.000. Nah, nanti rencana di RAT besok mau ada penurunan jumlah simpanan Jumlah pokok sampah ya, pokok. agar Kospe bisa makin banyak merangkul masyarakat untuk bergabung di Kospe. Jadi kita ada subsidi simpanan pokok yang saat ini jumlahnya Rp500.000. Nah, yang kedua ada kewajiban untuk bayar simpanan wajib setiap Oke. bulan. Nah, kita Kospe mensubsidi simpanan wajib satu kali saja Satu sebesar kali. Rp100.000 saat ini. Jadi total Hmm. di awal ketika Bapak Ibu bergabung dengan simpanan Umroh Plus Mm-mm. dengan saldo minimal Rp500.000, maka akan mendapatkan ya subsidi simpanan pokok sebesar Rp500.000 dan simpanan wajib sebesar seratus seratus ribu ribu rupiah. rupiah. Artinya sudah otomatis jadi anggota koperasi. Otomatis ketika Bapak Ibu Hmm. setor minimal Rp500.000, itu langsung Hmm. jadi anggota dari Kospe. Oke. Oke. Nah, yang kedua, ini belum selesai bonus ini. Oh, belum Benefitnya selesai. masih ada lagi. Masih ada lagi. Nah, benefit yang kedua adalah ketika saldonya minimal ya Rp2 juta, Hmm. itu dapat subsidi untuk pembuatan paspor sebesar Rp350.000. Oke. Nah, ini Ya. angka saldo minimal 2 juta ini akan segera berakhir nih di Oh Desember gitu. nih. Oke. Udah cepetan nih. Jadi Iya iya jadi iya. Iya. jadi buat Bapak Ibu sekalian yang ada yang belum ikutan Siroplas ya, Bapak Mm-mm. Ibu atau saudara, anaknya, temennya belum gabung ke Siroplas, mohon segera untuk gabung ke Siroplas dan ngejar setoran supaya saldonya bisa minimal 2 2 juta juta rupiah. untuk Supaya mendapatkan. ya tadi dapat subsidi pembuatan paspor sebesar Rp350.000. Oke. Karena rencana kita tahun depan Mm. ya untuk subsidi paspornya ini akan kita naikkan saldo minimalnya Oke. menjadi Rp5 juta. Nah, Oh, makanya kudu cepetan iya nih. iya. Ya, Mumpung bahaya ini. tahunnya belum berganti Betul ya betul. dari 2024 menjadi 2025, Ya, gaspol, daftar betul. Siroplas, ajak istri, ajak suami, Ya. anak, tetangga, orang tua, mertua, Hmm. Pak RT, Pak RW, ya, Iya kepala iya iya. dusun. Iya. Oke. Mumpung Nah, masih di mumpung angka masih 2 juta ya. masih di kita. Kalau yang udah punya paspor gimana, Mas Dur? Nah, kalau udah punya paspor, dananya tetap kita kasih. Tetap dikasih. Nah, kita masukin ke simpanan sukarela, nanti terserah bisa diambil tunai, bisa ditarik ya lewat aplikasi MyCosPay, ya, Oke. atau juga ditambahkan ke saldo simpanan Simpan umrohnya. umrohnya Bisa. bertambah. Oke. Bisa beli Nah, beli cilembu juga bisa juga bisa. gitu. Ubi cilembu dapat sekilo itu 25.000, ya dapat 10 kilo lah. Makanan khas Mas, Summarecon Bekasi. Ya. oke. Nah, Iya. benefitnya ada lagi. Ada lagi Mas Dur. Nah, Wih, nggak bisa habisnya. habis-habis pokoknya. Wih. Nah, yang ketiga Mm-mm. adalah ketika keberangkatan, ya, Oke. ketika dana sudah cukup untuk membayar paket umroh, nah Mm-mm. pas mau berangkat, ya, Kospe akan ngasih uang saku sebesar Rp500.000. Oke, Nah, 500 ribu rupiah. ya Rp500.000 dapat kurang lebih ya Rp100 lah kurang lebih. 100 ribu ya. Wah, itu Hmm. beli gamis buatnya Ya, bergo dapat ya. ya, masih dapat dah. Masih dapat baju, ya baju buat ahwat tuh masih dapat yang plus Rp50, Rp60 masih Oh, dapat. masih dapat ya. Udah lumayan. Lumayan. Malah saya beliin istri cukup bagus kok. Oh, gitu ya. Nah, Iya. nah itu Ya. benefit yang ketiga. Oke. Masih ada benefit-benefit lainnya, Hmm. nanti kita akan beritahukan berikutnya lagi. Nah, ini Oke. masih jadi bahan godokan dari pengurus Kospe biar memberi semangat buat uh, anggota ya, buat masyarakat bergabung ke Siroplas. Ya, Oke. kalau dia gabung ke Siroplas menambah saldonya terus-terusan. Jangan Hmm. berhenti hanya di angka 500.000. Naik jadi 2 juta, naik jadi 5 juta, nah, sampai bisa berangkat umroh lewat Siroplas. Oke. Pertanyaannya jadi Ya, menarik, Mas. ya, Ini kan Nafar sebagai lembaga sebagai perusahaan travel, ya, ya. Terus bekerja sama dengan lembaga keuangan ya, syariah ya. untuk membuka tabungan. Ini kenapa dilakukan, Pak Zul? Untuk membuka tabungan, kenapa nggak langsung ke lembaga travel? Kenapa Oke. harus ke lembaga keuangan gitu? Di aturan Kementerian Agama menyatakan bahwa travel ini kan bukan lembaga keuangan. Oke. Ya, sehingga Lembaga apa? ya, Departemen Kementerian Agama, Kementerian Kementerian Agama. Agama Republik Indonesia ya Hmm. melarang ya travel itu untuk menerima simpanan dari jamaahnya.
Jadi Departemen Agama itu, Ya, Kementerian itu Agama. Aturan. aturan sudah ada Oke. karena Ya, travel ini kan bukan lembaga keuangan. Nah, oke. kalau lembaga keuangan itu ada koperasi, ada leasing, ya, ada bank, ada BPR itu lembaga keuangan, asuransi segala macam itu lembaga keuangan. Nah, kalau travel ini bukan lembaga keuangan. Jadi Hmm. travel itu tidak boleh menyimpan dana punya jamaahnya yang keberangkatannya belum jelas. Nah, belum ada Hmm. tanggal keberangkatannya. Oke, Nah, nggak boleh tuh. kalau sudah ada tanggal keberangkatannya boleh, ya. Oke. Bahkan uh, uh, Kemenak itu minta sebetulnya 3 bulan sudah terlalu lama sebetulnya untuk setoran itu. 3 bulan. Nah, untuk mengatasi itu, ya PT Nafar Pedang Wisata atau Nafartur bekerja sama dengan Kospay, ya, Hmm. untuk menyediakan fasilitas tadi ketika jamaah ingin berangkat tapi duitnya belum cukup, dana belum cukup. Hmm. Nah, sama dia ya kita di keinginan tinggi, ya, Hmm. tapi kemampuannya belum cukup. Ya, Nah, ya. akhirnya ya kita sediakan fasilitas Siroplas tadi dari Kospay. Oke. Ya. Artinya kalau ini menjadi larangan dari pemerintah, Ya, berarti kan ada resiko-resiko ya sehingga muncul larangan ini. ya. Memang setahu Pak Zul apa resiko-resiko Risiko yang yang pertama langsung ke ya travel itu? kalau yang sudah pernah terjadi kan ya Ya, di Pak. Abu Tur ya kisah Abu Tur, Hmm. kisah apa first travel gitu ya. Hmm. Kebanyakan mereka itu berani menyimpan dana dari masyarakat yang sebetulnya Hmm. bisa jadi keberangkatannya belum jelas Oke. ya atau ya jadi ada manajemen di situ. Ya. Hmm. Nah, cara-cara seperti itu yang akhirnya membuat sekarang ini ya travel itu semakin ketat diatur oleh Kementerian Agama. Nah, itu yang Hmm. membuat uh, harus ada seperti ini ya. Karena kalau dana jamaah disimpan oleh travel Ya, ya, sementara keberangkatannya belum jelas, itu sejatinya juga godaan yang luar biasa buat travel. travel. Ya. Enaknya ada duit, Iya, iya, iya. belum jelas berangkatnya, pakai dulu Hmm. ah. Nah, Iya. pakai dulu ah ini yang membuat akhirnya jamaah ketika duitnya sudah merasa cukup untuk bayar paket umroh, tapi duitnya sebagian kepake sama pengelola travel. Oke. Nah, itu yang membuat kita akhirnya kerjasama dengan lembaga keuangan memang yang sehari-hari kerjaannya ngurus keuangan. Oke. Nah, kalau Nafartur ini kan sehari-harinya ngurusin jamaah. Ya, Nah, jadi kita serahkan kepada yang ahlinya. oke. Ahli keuangan itu adanya di Kospe. Cosplay. Nah, Nah, menariknya apa yang menjadikan alasan cosplay ini memberikan jaminan keamanan terhadap uang jamaah nih Pak Zul? oke. Kospe sebagai sebuah lembaga keuangan dengan badan hukum koperasi, ya saat ini di bawah Kementerian Koperasi. Oke. Banyak yang bertanya, apakah Kospe itu dijamin oleh LPS? Hmm. Apakah Kospe itu di bawah OJK? Oke. Nah, secara aturan ya saat ini Kospe memilih sebagai badan hukumnya koperasi dengan pola close loop. Terus lu. Ya, jadi koperasi itu ada dua macam, ada open loop, ada close loop. Nah, kalau close loop itu koperasi hanya boleh melayani anggota atau hanya boleh melayani masyarakat yang statusnya sudah menjadi anggota. Oke. Nah, kalau open loop itu koperasi boleh melayani siapapun, mau anggota atau tidak anggota. Jadi seperti hanya perbankan. Ya, ketika Hmm. ada proses transaksi di koperasi tersebut. Nah, karena open loop itu transaksinya sudah seperti perbankan, dia di bawah OJK. Nah, Oke. jadi koperasi open loop itu di bawah OJK. Tapi kalau Hmm. koperasi yang closed loop itu di bawah Kementerian Koperasi. Hmm. Nah, saat ini inginnya ya Kospe itu Hmm. bergabung di Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Hmm. Nah, tapi kondisinya saat ini Kementerian Koperasi belum punya LPS. Nah, makanya kita Oke. harapkan nih di undang-undang terbaru yang soal katanya kabarnya akan segera digulirkan ya, nanti undang-undang segera masuk ke DPR, ini bisa ada LPS untuk koperasi. Oke. Nah, karena di tahun 2012 ya ketika ada undang-undang koperasi yang terbaru ya pengganti undang-undang koperasi tahun 92 itu sudah ada sebetulnya ya. Hmm. Di undang-undang koperasi tahun 2012 sudah ada LPS untuk koperasi di pasal 94. Nah, sayangnya undang-undang tersebut ya dia ada yang melakukan judicial review dan akhirnya dibatalkan oleh MK karena Hmm. dari mulai definisinya sudah bermasalah. Nah, makanya kita harapkan kalau undang-undang koperasi itu tahun 92, sekarang sudah tahun 2024, berarti kan undang-undangnya udah jadul banget. Ya. Nah, udah nggak sesuai sama zaman lah. Jadi Hmm. sudah harusnya memang segera muncul undang-undang baru untuk koperasi agar anggota koperasi lebih terjamin untuk
simpanan-simpanan yang ada. Oke. Nah, saat ini Kospe sudah berusia 12 tahun. 12 tahun. Ya, dari tahun 2012 sudah melewati masa krismon ya 98 ya. Masa Covid selama 3 tahun. Yes. Nah, masa Covid itu kan masa yang luar biasa ya. Tidak ada ya banyak perusahaan yang bertumbangan, bahkan bukan hanya perusahaan, rumah tangga juga banyak yang tumbang terus Covid. Gitu. Orang juga yang tumbang Ya, orang. Alhamdulillah ya Kospe dengan izin Allah dan juga dukungan dari para anggota tetap eksis sampai saat ini. Setidaknya hal ini menunjukkan bahwa Kospe ya patut menjadi lembaga yang dipercaya oleh Bapak Ibu untuk menyimpan dana simpanan umroh tadi. Oke. Jadi menarik ya, dan itu menjadi sebuah alasan dari mulai kenapa lembaga travel itu harus bekerja sama dengan lembaga keuangan dalam hal yang menyimpan ini ya. Gitu. Oke, pertanyaan berikutnya nih Pak Zul. Apa yang menarik selain benefit-benefit itu ya tadi yang disampaikan? Apa sih yang bikin juga menarik program Siroh ini gitu, Siroh Plus ini, terutama bagi si penyimpan ya, selain benefit gitu, selain benefit. Ya, tentu kita kerjasama dengan Nafartur sebagai yang mengelola jamaah. Kita kerjasama, misalnya program manasik ya, program manasik yang 10 kali yang dimiliki oleh Nafartur ya. Nah, di situ Kospe hadir. Jadi salah satu sponsor untuk memberikan ya hadiah atau door prize bagi anggota yang ikutan ketika ada program Zoom meeting tersebut. Ya. Secara rutin biasanya Kospe ada kasih bonus sebesar 5 juta rupiah yang dibagi pada 10 orang ketika acara tersebut. Jadi ada tambahan saldo. Diundi ketika dapat otomatis tambah saldo sebesar 500.000 rupiah. Dan itu dibagi untuk 10 orang. 10 orang. Banyak hal lagi nanti ke depannya mau kita kerjasamakan dengan Nafartur supaya jamaah itu merasakan hal yang sangat berbeda ketika bergabung di Nafartur. Bukan hanya sekedar berangkat umroh. Nah, kita harapkan nanti setelah ini sepengetahuan kami Nafartur itu ya kita akan rencanakan itu Nafartur mau mengadakan semacam reuni dengan para jamaah ya. Itu program-program yang mau dikerjasamakan antara Nafartur dengan Kospe ke depan. Ya. Lanjut deh Pak Zul. Ya. Ini ketika sudah dijelaskan benefit gitu kan, baik benefitnya banyak tadi, prosedurnya nih Pak Zul, kemana sih kalau orang ini pengen buka simpanan umroh ini Pak Zul? Siap. Izin Pak Aris menjawab, Aris. Ya. Pak Aris masih sibuk dengan proses migrasi. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk proses pendaftaran Siroh Plus ada 2 cara. Ya, ada 2 cara. Kelihatan nggak kelihatan? Sebelah sini. Oh, 2 cara. Ini bukan lagi pilkada ya. Ya, yang ada 2 cara. Pertama cara offline, yang kedua cara online. Nah, kalau offline itu artinya ada tatap muka langsung antara petugas pemasaran dari Siroh Plus dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti isi formulir dan tanda tangan serta melakukan setoran langsung kepada petugas tersebut. Nanti setelah diisi data diisi, nanti sama petugasnya datanya dibawa ke kantor untuk diinput. Nah, setelah diinput akan ada proses verifikasi ulang ke calon anggota untuk memastikan bahwa anggota tersebut benar yang mengisi data tadi. Yang kedua jumlah setorannya. Jangan sampai setornya 500.000 ternyata yang masuk ke Kospe-nya cuma 200.000. Nah, berarti kan marketing bermasalah tuh. Nah, jadi proses cross check tadi untuk memastikan bahwa benar jumlahnya. Atau jangan sampai ya setorannya 500.000 tapi mengklaimnya 1 juta. Nah, itu mesti dicek ulang jadi kan. Nah, tadi proses verifikasi di situ perlunya. Nah, yang kedua, Bapak Ibu bisa daftar secara online. Nah, sayangnya saat ini kami sedang proses migrasi pergantian core banking ya. Karena yang sebelumnya kita merasa cukup kewalahan ketika banyak anggota yang mau daftar, ya, sehingga banyak keluhan-keluhan dari calon anggota yang membuat akhirnya kita pengurus Kospe itu melakukan rapat dan memutuskan sudah saatnya Kospe mengganti core bankingnya atau core sistemnya. Nah, core banking core system yang dimiliki oleh Kospe saat ini, ya, itu vendornya itu sudah melayani hampir 90% BPRS di Indonesia. Lebih dari 100 BPRS. Artinya kalau vendor itu sudah punya pelanggan, punya klien, ya,
BPRS, ya, Hmm. di Indonesia lebih dari 100, insya Allah sistemnya sudah teruji. Oke. Ya, karena kalau BPRS itu kan lembaga keuangan yang diawasi oleh OJK. Ya. Nah, jadi nanti ketika Kospe mau kerjasama dengan perbankan dalam hal transaksinya, insya Allah lebih mudah. Oke. Nah, karena vendornya udah biasa berhadapan dengan perbankan, udah biasa berhadapan dengan OJK. Oke. Nah, itu secara umum proses seperti itu dua itu. Nah, tapi kami ingatkan untuk saat ini paling tidak sampai akhir Desember ya, proses pendaftarannya Bapak Ibu cukup menghubungi CRM Kospe saja ya di 0811 8707 177. Nah, Oke. jadi kita masih pakai cara manual dulu untuk yang online. Bapak Ibu hubungi, nanti akan dilakukan verifikasi via 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 telepon atau via WA. Ya, saya ulang ya. 081 0811 8807 ya. 177. 177. Ya. Ya, admin. Apa CRM Kospe ya. Nah, mudah-mudahan kendala yang saat ini terkait dengan core banking, meskipun harus manual, tidak mengurangi semangat Bapak Ibu untuk segera bergabung di Siroh Plus-nya Kospe. Karena tadi, mumpung 2 jutanya masih bertahan di, itu dia. kalau udah berganti tahun, Iya. bisa berganti aturan lagi nanti. Ya. Nah, Masih berjalan. masih berjalan ya. Ini artinya ketika mengganti core system berupaya dalam menunjukkan keseriusan Kospi ya, Pak Zul ya. Ganti core Ya. system itu keluar biaya Bapak Ibu sekalian. Lumayan duitnya. Iya, Nggak sedikit. iya. Aduh. Iya, betul. Mantap pokoknya duitnya. Ya, artinya ketika menghadapi sebuah traffic Ya. dan untuk memberikan sebuah layanan yang lebih memadai untuk menghadapi Betul. traffic ini ya, Pak Ya. Zul ya. Jadi juga nanti akan memudahkan Bapak Ibu ketika melakukan mau top up saldonya. Sistem ini ya. Ya, gitu ya. jadi bisa lewat VA hampir semua virtual account semua perbankan ya, perbankan syariah, bisa lewat Indomaret, Alfamart, apalagi bisa pakai GoPay, Dana, apa yang ada sekarang. Nah, hampir semua ya. channel, hampir semua channel pembayaran yang ada di Indonesia itu bisa dipakai oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak usah jauh-jauh, tinggal di atas tempat tidur, di atas kursi atau sambil naik motor, sambil naik mobil, itu bisa melakukan top up saldo Siroh Plus Bapak Ibu semua. Oke. Untuk memastikan apa sebutnya, nasabah atau apa kalau anggota. Ya. Untuk memastikan anggota bisa memantau, mengetahui saldo, apa yang diberikan oleh Nafar dan Kospe untuk itu. Kospe punya aplikasi namanya My Kospe. Yang tadi sudah saya sampaikan, saat ini kondisinya lagi down ya karena proses migrasi data. Mohon doanya agar proses migrasi data ini akhir Desember bisa selesai semua. Jadi selambatnya paling tidak awal Januari aplikasi tersebut bisa Bapak Ibu gunakan kembali. Nah, dengan aplikasi tersebut ya Bapak Ibu bisa cek saldo kapanpun. Mau sehari 3 kali, sehari 5 kali, tapi ya tidak akan bertambah saldonya sih kalau hanya ngecek doang ya. Nah, jadi kalau cek saldo doang tapi tidak pernah setor lagi, itu tidak akan berubah angkanya. Nah, jadi mendingan sering-sering setor, jarang-jarang ngecek. Nah, itu pasti bertambah banyak tuh saldo. Betul. Jadi itu yang bisa dilakukan untuk mengetahui perkembangan saldo dari rekening atau simpanan yang Bapak Ibu Ya. Ini kan memang kita masih menghadapi pengalaman banyak orang yang terlukai dengan gimmick-gimmick penipuannya ya Pak Zul ya. Ini untuk meyakinkan nih Pak Zul, meyakinkan mereka yang belum jadi anggota dan pingin kita ajak jadi anggota gitu kan, betul-betul meyakinkan mereka, apa yang bisa membuat mereka yakin kalau tidak seperti yang lain nih Pak. Yang pertama tadi bahwa bentuk keseriusan Kospe ketika menghadapi makin banyaknya anggota yang bergabung di Siroh Plus ini. Sebagai informasi, per Oktober 2024 jumlah rekening atau jumlah anggota yang bergabung di Siroh Plus jumlahnya sudah mencapai 4.252 orang. 4.500 ya. Perkembangannya luar biasa ya. 4.500. Nah, ini harapan kami di akhir Desember besok bisa sampai di angka 10.000 dan mohon doanya mudah-mudahan Desember 2025 itu bisa mencapai angka 50.000 orang. Masya Allah. Nah, itu bentuk keseriusan kami adalah pertama itu mengganti core system, core banking yang bisa menunjang ya apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu sekalian. Ya, proses pendaftarannya mudah, proses cek saldo yang mudah, ya proses seperti halnya lembaga perbankan lah. Ya, jadi aplikasi tersebut bisa digunakan untuk beli
token listrik, beli pulsa segala macam, melakukan pembayaran segala macam bisa. Itu yang pertama ya. Jadi kami mengupgrade, merubah ya, mengganti core banking sistem kami dari yang lama ke yang baru. Nah, yang kedua SDM, sumber daya manusia ya. Kami terus berupaya ya memperbaiki, menambah ya, jumlah SDM di Kospe dengan kualitasnya yang nggak kacau, nggak kaleng-kaleng nggak gitu. kaleng-kaleng. Nah, Bapak Aris ini kami hadirkan ya. Bukan bajak, kami bujuk. Kalau bajak tuh kalau agak kasar ya, tapi kalau bujuk itu kan luar biasa ya. Kami bujuk untuk bisa bergabung di Kospe ya. Beliau mantan direktur BPR di Bandung. Kalau orang pernah jadi direktur BPR itu jadi direkturnya susah ya. Keluarnya juga susah. Nah, masuknya lewat OJK, keluarnya lewat OJK juga. Nggak sembarang itu. Apalagi direktur operasional dan kepatuhan. Jadi kalau di dunia perbankan, ya, direktur kepatuhan itu adalah kepanjangan tangan dari OJK. Sehingga kalau masuknya susah, keluarnya juga susah. Nah, jadi nggak kaleng-kaleng. Nah, inilah bentuk keseriusan kami untuk menjadikan Kospe ini lembaga yang kredibel. Nah, setelah SDM, yang kami perbaiki adalah GCG. Good Corporate Governance, tata kelola, kalau kata orang Bekasi, tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan yang baik. Ya, maksud tata kelola perusahaan gimana? Yang baik gimana? Sederhananya ya. Misalnya kalau kita punya berangkas ya, itu yang megang kunci ya, sama kunci fisik sama kunci kombinasi itu mesti dipisah orangnya. Nah, itu ya. Kalau mau ada pencairan pembiayaan ya, persetujuannya itu tidak boleh satu orang, tapi minimal 2 orang. Nah, itu tata kelola, bagian dari tata kelola yang kami terus coba perbaiki. Sudah sama. Ya. Kita menggunakan istilahnya 4I principle. Ya. Jadi ada maker, checker, dan approver. Jadi setiap proses itu suaranya ulang. Ya. Monggo Pak Aris. Ya, kita tambahkan Pak Jo, kalau di kita sudah menggunakan namanya 4I principle nanti ke depannya, seperti halnya tadi disampaikan oleh Pak Zul, untuk di core system itu ada maker, checker, approval. Jadi untuk persetujuan itu tidak boleh single entry istilahnya. Single entry, ya, apa istilah tuh? Single entry itu jadi dia melakukan, dia input, dia checker, dia periksa, dia menyetujui enggak. Jadi kita harus ada 4 eyes, ada 4 mata. Ya. Jadi ada yang melakukan, ada bagian penginputan, ada yang bagian verifikasi, ada yang bagian persetujuan. Tadi sampaikan oleh Pak Jul itu kan, jadi nanti apapun persetujuan itu oleh kita ke pengurus persetujuan kita. Setelah persetujuan dari pengurus, baru kita bisa melakukan diskusi. Jadi tata kelola yang benar seperti itu. Jadi nggak langsung kacang-kacangan tadi Pak Jul, langsung wah benar-benar patuhlah dengan kebijakan peraturan gitu Pak. Good Corporate Governance. GCG. Good Corporate Governance, tata kelola perusahaan yang baik. Nah, contoh lainnya misalnya pengurus ya, yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara, dengan jabatannya tidak bisa serta-merta ngambil uang koperasi, kecuali ngambil uangnya sendiri. Ya, kalau dia punya saldo simpanan di Kospe boleh ngambil, tapi kan uangnya dia sendiri yang diambil. Tapi yang bukan uangnya dia itu nggak bisa tuh. Mentang-mentang pengurus datang langsung gitu ke bagian keuangan, saya minta duit dong 2 juta. Nah, cek dulu saldonya ada apa enggak. Kalau saldonya nggak ada apa, nggak ada saldonya, nggak pakai uang yang lain ya nggak bisa. Nah, itu bagian sederhana dari penerapan GCG tadi. Jadi 3 hal yang kami lakukan. Pertama, perbaikan IT. Yang kedua, peningkatan SDM. Ya, kita rekrut yang baru, juga yang lama kita naikin kualitasnya. Nah, yang ketiga, secara perlahan ya kita terapkan GCG di Kospe. Ya, gitu. Ya teman-teman sekalian, ini udah keren banget ya penjelasannya. Memang kalau yang ngejelasin ahli itu sampai kita puyeng gitu kan. Jangan-jangan nggak ngerti. Enggak, orang simple banget gitu kan, orang ngerti. Dan ini semuanya ini betul-betul bisa menjawab dari mulai keraguan tentang profesionalisme, tentang pelayanan, semuanya ini, bahkan sampai manfaat dan kenapa sih harus dengan bergabung di Siropes ini teman-teman sekalian ya. Jadi udah keren banget informasinya. Nah, kira-kira dari teman-teman ini kalau mau bertanya-tanya nih, dan pastinya teknis nih gitu kan, silakan teman-teman tanya. Di sini ada Pak Zul,
selaku Direktur Keuangan dari Nafar Perdana Wisata, dan juga ada Pak Aris Dwi. Dwi Aris apa Aris Dwi, Pak? Aris Dwi Cahyono, Aris Dwi Cahyono, ya, Pak Aris Dwi Cahyono gitu ya. asli Babelan Bekasi. Dia nama ketahuan ya. Iya, Ya. iya, iya. Sebagai GM-nya Kospe. Nah, ini berhubungan betul-betul langsung kepada teknis. Jadi, ya kami berharap bagi rekan-rekan yang di Zoom nih, ayo bertanya. Mumpung ada waktu ya. Ada yang bertanya. Sudah ada. Oke. Dari Silakan Ibu dari Sri Ibu Lestari. Lestari. Nah, gimana caranya mau daftarin jamaah? Nah, kalau jamaahnya bayarnya langsung lunas, itu tinggal menghubungi CRM-nya Nafartur. Oke. Nah, ada Bapak Mahdi, ada Mas Mahdi, ya, sama Mas Ical. Ya. Nah, untuk yang pertanyaan berikutnya, apa biar dapat buku tabungan? Udah nitip uang. Nah, kalau jalurnya lewat daftar Siroh Plus dulu untuk berangkat umroh, maka otomatis dapat buku tabungan. Nanti tinggal hubungi CRM-nya saja untuk bisa dikirim buku tabungan yang sudah dicetak, nama, nomor rekening, dan saldo setoran awalnya. Oke, itu. Oke, ada lagi? Pak, ada Udah ya? nitip uang. Nah, nitip uangnya dipastikan Bu ya, ada tanda terimanya, paling enggak kalaupun tidak bentuk slip setoran, foto lah Bu, karena uang itu tidak ada saudaranya ya. Jadi baiknya ketika nitip uang itu Ibu foto yang terima siapa. Jadi nanti kalau uangnya tidak tersampaikan, Ibu bisa konfirmasi ke Kospe untuk dilakukan cross check ulang. Oke. Ya. Ketika pertanyaan berikutnya dari Ibu Al-Hikmah Nurul Hidayati. Ketika anggota ingin mengetahui saldo tabungan, nah Ibu bisa cek lewat aplikasi MyKosPay. Nah, tapi tadi sudah sampaikan saat ini kondisi sedang down ya karena proses migrasi. Nah, Ibu bisa cross check ulang melalui CRM Kospay. Nah, nomor tadi sudah ada di chat yang di atas ya 0811 8707 177. Nanti dibantu untuk mengetahui saldo tabungan Siroh Plusnya. Oke. Berikutnya dari Ibu Indra Sri Widawati. Alhamdulillah jamaah saya sudah nabung siroh dan dapat buku tabungan. Semoga lancar dan dimudahkan ke Baitullah. Amin, amin, amin. Bapak Ibu sekalian, Baitullah itu ya perjalanan yang luar biasa lah. Tidak pernah ada orang yang menolak untuk diajak ke sana lagi. Meskipun udah 10 kali, 20 kali ke sana, tidak pernah ada kata bosan. Apalagi kalau bisa berangkat bersama orang-orang yang kita cintai ya, dengan keluarga, dengan orang tua. Apalagi yang masih ada orang tuanya, kami berharap ya bisa ngajak orang tuanya untuk umroh, biar bisa sungkem ya sama orang tua di depan Ka'bah. Itu pengalaman luar biasa itu. Kalau misalnya orang tua kita sudah sepuh, pakai kursi roda, kita dorong di sana pas prosesi tawafnya, pas proses sa'inya. Nah, selesai proses itu semua, kita bisa sungkem ya, kita bisa cium lututnya ya, dan minta maaf, minta restu, minta doa dari orang tua. Nah, itu jadi pengalaman yang luar biasa. Pertanyaan sambil nunggu teman-teman yang lain nih Pak Zul. Di mana Pak Zul ini sebagai tunggu, ini pertanyaan dari dulu yang lebih penting nih. Bu Wijayanti Hartini. Untuk buku tabungan, apakah peserta Siroh nambah biaya selain tabungan untuk menambah saldo? Kalau buku tabungannya digratiskan Ibu. Ya, buku tabungan gratis, tidak dikenakan biaya. Tinggal nanti untuk yang di daerah prosedur kemana nih? Untuk pengirimannya. Saat ini masih kita gratiskan. Nah, makanya mumpung masih gratis, segera. Bukunya dikirim gratis? Buku dikirim. Masya Allah, keren banget. Kita bisa, atau kita titip ke teman-teman bergabung di HNI, bisa kita titip ke leader atau ke cabang-cabang HNI-nya. Kalau misalnya Ibu tidak bergabung di HNI, kita kirim via pos. Perhatikan Bu Wijayanti. Mumpung masih gratis nih. Mumpung masih gratis. Pembuatannya gratis. Terus biaya ongkir gratis. Waduh, nyampe di depan rumah itu buku tabungan gitu ya. Oke, keren banget. Lanjut lagi, ini ada Bu Yan Purbalingga. Maaf tanya Ustaz, setelah saldo 2 juta untuk mendapatkan subsidi biaya paspor harus nunggu berapa hari atau bulan atau nunggu apa ya? Yang sudah berjalan biasanya bulan berikutnya ya, maksimal tanggal 10 itu sudah masuk ke rekening. Ya, jadi subsidi paspornya ini kita masukkan ke rekening simpanan sukarela Bapak Ibu sekalian. Nanti tinggal dicek saja
apakah sudah masuk atau belum. Nah, kalau belum tinggal konfirmasi ke CRM Kospay untuk sampaikan, Pak, Bu, CRM, ini dana subsidi saya belum masuk. Ya. Jadi proses satu bulan, Bu, ya. Kalau misalnya sekarang tanggal 22 November, ya, harusnya nanti pas awal Desember, ya maksimal tanggal 10, itu dananya sudah masuk ke rekening simpanan sukarela. Oke. Gitu, ya. Tadi ada pertanyaan kelewat ya, Mas Ya. Reza. Ini dari Bu Rahmawati nih, untuk uang saku yang 500.000 Ya. ditransfer ke rekening pribadi atau masuk ke simpanan lagi? Masuk simpanan sukarela. Ya, masuk simpanan sukarela Bapak Ibu yang nanti bisa ditarik dengan cara lewat aplikasi MyCospay atau menghubungi CRM Cospay saat ini. Oke, Ya. jadi begitu ya Bu Rahmawati ya. Terus lanjut lagi Bu Wijayanti, cara mendapatkan bagaimana? Berarti peserta yang saya daftarkan bulan Oktober November akan mendapatkan kuya. Ya. Oke. Ya, caranya tinggal kalau Bapak Ibu ada posisi di daerah, jadi mohon bantuannya untuk menghubungi CRM Cospay ya, agar buku tabungan milik jamaah Bapak Ibu sekalian itu bisa dikirim ke alamat Bapak Ibu sekalian. Nah, Oke. jadi nanti di kelompoknya saja mungkin ya satu, misalnya buat 10 jamaah, 10 anggota dikirim ke Bapak Ibu sebagai leadernya, nanti biar Bapak Ibu sekalian yang bagikan. Oke. Berarti yang udah bulan Oktober November gabung dapat ya. Oke. Dapat ya, Bu Wijayanti ya, insya Allah dapat. Dan tadi prosedurnya sudah disampaikan dan biayanya gratis, diantaranya juga gratis. Ya, Mumpung masih gratis. Ya. Nyambung lagi nih Pak Zul sama Bu Sanatun. Apakah semua yang nabung, apakah semua yang sudah nabung 2 juta dapat subsidi, Ustaz? Ya, dapat. Sesuai komitmen bahwa itulah benefit yang Cospay berikan, berupa subsidi pembuatan paspor sebesar Rp350.000. Dan sampai bulan akhir Desember. Nah, nanti mau ada ketentuan baru lagi untuk subsidi biaya paspornya. Nah, ini kalau belum masuk, mohon bantuan untuk konfirmasi ke CRM, ya bukan maksudnya ingin mengelak atau nyari alasan, ya. Karena kondisi saat ini semua bagian keuangan sama operation sedang proses migrasi data, ada beberapa hal pasti yang terlewatkan untuk pelayanan ini. Nah, untuk itu kami mohon bantuan untuk bisa mengingatkan teman-teman di Cospay ya agar hak-hak yang Bapak Ibu harusnya dapatkan bisa segera didapatkan. Ya. Karena kemarin Bu Rahmawati ikut berangkat nih sepertinya Pak Azhar ya. Bu Rahmawati betul ya Bu Rahmawati ya. Jadi nanti tinggal Bu Rahmawati kontak ke CRM ya Bu untuk menyampaikan apa yang mestinya menjadi hak Ibu supaya nanti prosesnya segera cepat dibantukan insya Allah. Kemarin itu sudah jadi bagian dari rapat pengurus Cospay juga agar bagian keuangan Cospay segera merealisasikan uang saku yang belum diberikan kepada anggota yang keberangkatan 5 November 2024 kemarin. Baik. Ya Bu Rahmawati insya Allah ya. Nah segera lanjut lagi ke Bu Ian Purbali. Menyambung pertanyaan Bu Rahmawati, berarti yang berangkat umroh akbar kemarin 5 November yang uang saku sama tadi sudah atau mendapatkan harus korbansi. Oh sudah dijawab ya Bu Ian ya. Jadi segerakan di konfirmasi diberikan ya. Silakan nanti konfirmasi ke CRM ya begitu ya. Segera konfirmasi ke CRM bagi uang sakunya yang belum diberikan, tapi yang sudah berangkat. Ini yang belum lunas belum ada uang sakunya ya. Bapak Ibu mohon maaf gitu. Jadi yang uang saku ini kalau sudah yang berangkat gitu. Nah, jadi saya kok dapat uang saku, belum ada apa jadi kan belum berangkat, belum sudah uang saku. Jadi uang saku khusus yang sudah lunas dan berangkat. Jadi sudah berangkat, nanti baru akan dicairkan. Yang belum dapat silakan segera secepat mungkin menghubungi CRM. Oke, lanjut lagi. Pak Ahmad Mawardi untuk yang top up Siro belum sampai Pak. Oh ini yang ini gimmick ya kayak semacam jaket segala macam ya. Ini iya. Proses produksi semua Bapak Ibu sekalian karena di luar ya ini bukan saling nyari alasan tapi teman-teman di Cospay memang halo tes masuk ya. Oke. Jadi ternyata peminat untuk hadiah dari top up Siropra sangat banyak ya dan beragam, bahkan ada yang bertahap ya. Karena kan ada yang 1,5 juta, ada yang level berbeda-beda nih, paling tinggi yang 5 juta. Nah, dia nyetor bertahap tuh supaya semua hadiah didapatkan gitu. Nah, ini kita sudah diskan lagi dan proses produksi
mudah-mudahan awal Januari sudah bisa didistribusikan, sudah mulai dikirim ke tempat Bapak Ibu semua. Oke. Ini dari Pak Rukman. Saya sudah jadi anggota Kospay dan sudah tabungan. Bagaimana mekanismenya supaya dialihkan untuk tabungan umroh atau simpan umroh? Ya, ada dua cara tadi sudah sampaikan. Pertama, lewat offline, yang kedua secara online, ya. Karena sekarang kalau Bapak posnya ada di daerah, bukan di daerah lokasi, dan proses online-nya juga belum bisa dilakukan, maka saya mohon bantuan atau mohon berkenan untuk bisa menghubungi CRM Kospay. Jadi tabungannya bisa dialihkan ya? Bisa dialihkan. Untuk jadi simpan umroh bisa ya? Sangat bisa. Tinggal kami hanya mengingatkan bahwa simpanan umroh ini ya produk yang khusus untuk berangkat umroh. Jadi Bapak Ibu ya niatkan ketika bergabung di simpanan umroh ini dananya adalah untuk umroh. Jangan nanti di perjalanan ya dananya diambil untuk keperluan yang lain. Karena nanti ada beberapa hal yang mesti diperhatikan ketika dananya itu diambil. Itu harus ada prosedur dari pengurus juga dan ada biaya administrasi yang dikenakan. Oke, jadi betul ya Pak Rukman, ada konsekuensi ketika dialihkan ke simpanan umroh ya, Azul ya. Artinya ketika diniatkan untuk simpan umroh, maka memastikan betul-betul diniatkan untuk umroh begitu ya, dan tidak untuk diambil kembali untuk kebutuhan-kebutuhan gitu ya, Mas ya. Oke. Nah, di aturannya bahwa ketika Bapak Ibu ya mengambil dana Siroplus ya pertama itu sejati tidak boleh. Tidak boleh akadnya untuk berangkat umroh. Namun ya nanti tergantung pengajuannya nih. Kalau memang ada kondisi yang darurat atau sudah tidak melanggar aspek syariah lah ya. Misalnya memang ada anak yang sakit yang tidak ada daya upaya lagi dananya selain dana Siroplus tersebut, ya tinggal dibuktikan saja dengan dokumen-dokumen tertulis ya bahwa minta dicairkan karena kondisi yang terpaksa, kondisi yang darurat. Nanti kami sampaikan ke pengurus untuk minta persetujuan. Namun ya ketika Bapak Ibu sudah menerima benefit-benefit yang dari Siroplus tersebut ya, misalnya tadi ada saldo 2 juta rupiah ya, minimal saldo 2 juta rupiah, terima benefit subsidi paspor sebesar 350.000 rupiah. Maka ketika Bapak Ibu cairkan dana Siroplusnya bukan untuk berangkat umroh, benefitnya dikembalikan kembali pada Kospay. Ya, jadi yang 350.000-nya dibalikin lagi. Nah, plus nanti ada biaya administrasi atas penutupan rekening, proses penutupan rekening Siroplusnya tadi. Karena kan ada biaya marketing yang kami keluarkan ketika Bapak Ibu bergabung di Siroplus. Nah, itu kan mesti dikembalikan juga, dipotong jadi dari dana Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Pak. Ini juga ada dari Bu Selestari. Ya Pak, saya transfer 5 juta ke Oktober, dapat jaket ya Pak. Tapi baru proses kemarin tanggal 21 November 2024. Ya, ini karena memang prosesnya apa namanya? Antusiasme yang luar biasa, kita terkaget-kaget jadinya. Banyak sekali yang bergabung di proses produksinya memang butuh waktu ya untuk yang hadiah-hadiah seperti ini ya. Baik, ini Pak Rukman, terima kasih atas jawabannya yang cukup jelas dan memuaskan. Ini Pak Ahmad Mawardi kira awal November karena dijanjikan November. Ini yang ini ya tadi. Apa nih? Oh, yang hadiah tadi ya? Hadiah top up ya. Siap. Hadiah top up. Baik, segera sudah menjadi perhatian di pengurus Kospay juga untuk memenuhi kewajiban atas top up tersebut. Dari Pak Joko Santosa ini, kalau dana Siroh sudah dipakai berangkat umroh, apakah rekening tetap bisa di top up lagi atau daftar ulang lagi? Bisa. Pakai rekening yang sama saja, nggak usah pakai rekening yang baru. Jadi nggak perlu daftar ulang gitu ya? Nggak usah. Maksudnya nggak perlu daftar baru lagi, tinggal dilanjutkan saja begitu ya? Jadi begitu ya Pak Joko, boleh melanjutkan lagi di rekening yang sama. Jadi nggak perlu daftar baru lagi dari awal lagi. Silakan konfirmasi saja, nanti akan diproses dengan segera oleh CRM, oleh admin. Kira-kira kalau yang udah liquid sama ya. Jadi ketika Bapak Ibu sudah berangkat umroh dengan
dana yang ada di Siroplus, ya anggaplah saldo jadi nol lagi, tinggal dilanjutkan lagi Ya. nabung atau nyimpen dananya, ya supaya bisa berangkat umroh lagi, dan benefitnya jadi berulang lagi. Nah, jadi nanti Oh, pasal tetap dapat benefit lagi. ya. Oh, keren. Tepuk tangan nih buat Abang Koste. Biar semangat lah berangkat umrohnya. Iya, betul. Kita ya sangat bahagia ketika Bapak Ibu tuh bisa setiap tahun berangkat umroh. Oke. Ya. Perhatikan ya Bapak Ibu, benefit itu akan kembali lagi. Jadi walaupun dengan menggunakan rekening yang lama, kira-kira gitu ya Pak Iya, ya, betul. tetap akan mendapatkan sebagaimana pendaftaran menjadi Siroplas yang baru. Dia tetap tuh dapat A, dapat B, dapat C. Bahkan kalau bisa ada tambahan-tambahan yang lain, ya, Bapak Ibu Ya. sekalian. Ini keren banget gitu ya. Eh, apakah ada tabungan haji, Pak Zul? Tabungan haji ada produknya, cuma memang kita pemasarannya belum maksimal. Oke. Ya. Jadi kalau Haji mau khusus ya? Atau apa? kita memang tabungan haji biasa saja, Oh, iya, tidak ini haji reguler atau khusus. Jadi kalau mau ikut tabungan haji bisa tinggal hubungi CRM saja. Nah, ada satu produk yang kami sedang kembangkan juga, sudah ada 4 anggota ikut. Ya. Oke. Jadi program yang haji khusus. Haji khusus. Ini terutama untuk kita yang umurnya sudah mulai 45 ke atas gitu ya. 40-an ke atas. 40-an ke atas deh gitu ya. Kalau daftar haji sekarang kan keberangkatan bisa 20 tahun, 30 tahun lagi. Ya, yang secara logika mungkin udah nggak ada umur. Nah, sementara kalau dananya cukup, ya Bapak Ibu bisa gabung ke program haji khusus dari Nafartur dan Kospay. Ya, Oke. dan Kospay. Jadi yang pertama, Bapak Ibu akan bayar DP atau uang muka dan payment uang muka untuk pembelian porsi haji khususnya sebesar $5.000. $5.000. Nah, kalau kita kali 16.000 berarti sekitar 90 juta rupiah. Oke. Kalau dana 90 juta belum cukup, ya itu Kospay bisa beri pembiayaan. Nah, jadi pertama untuk bayar DP yang $5.000 itu, ya kita bisa kasih pembiayaan, itu harus ada uang muka dari Bapak Ibu sekalian, paling tidak setidaknya 5 juta atau 10 juta. Nanti sisanya di cover oleh pembiayaan Kospay. Nah, setelah pembiayaannya selesai, dilanjutkan dengan menabung atau nyimpan dana haji khusus tadi. Nah, atas tabungan atau simpanan tersebut, nanti Kospay akan kasih semacam bagi hasil lah, untuk uang saku keberangkatan Bapak Ibu sekalian ketika berangkat haji khususnya. Untuk total biaya haji khusus berapa, Pak Zul? Sebagai ilustrasi, saya buka datanya dulu. Oke. Ini sebagai simulasinya, Bapak Ibu sekalian. Jadi gini, dengan biaya haji khusus setara dengan 17.500, ini sudah termasuk haji khusus yang kelas menengah ke atas ya. Angkanya 17.500 dolar ya, setara dengan 280 juta rupiah. 280 juta rupiah. Itu kalau setoran awalnya atau uang mukanya sebesar 20 juta rupiah, ya, setoran awal atau DP-nya sebesar 20 juta rupiah dan pembiayaannya sebesar 60 juta rupiah, ya. 60 juta rupiah. Berarti ini untuk booking seat sebesar $5.000 itu butuh biaya 80 juta rupiah. Itu Bapak Ibu mengangsur selama 2 tahun sebesar 3.400.000. Nah, 3.400.000 angsurannya dilanjutkan dengan menabung atau menyimpan dana untuk bayar pelunasannya. Nah, tadi kan baru bayar untuk dapat porsi haji khusus saja, untuk dapat seatnya saja sebesar $5.000. Nah, sisanya sebesar $12.500 itu mesti dibayar ketika sudah ada panggilan. Nah, itu mesti nabung, mesti nyimpan dana. Kurang lebih ya simpanan per bulan itu 3.300.000 sekian, kalau kita bulatkan 3.400.000 lah. Nah, itu kita Kospay akan kasih uang saku. Uang saku di luar yang tabungan atau simpanan tadi ya, sebesar 40 juta rupiah. Sebesar 40 juta rupiah. Jadi kalau Bapak Ibu, jadi sederhananya Bapak Ibu nabung, angsur plus nabung selama 7 tahun. Itu yang untuk pemenuhan $12.500. $17.500. Ya. Selesai dana terkumpul semua pas 7 tahun, itu Kospay akan kasih uang saku sebesar 40 juta rupiah. Masya Allah. Ini buat Bapak Ibu yang sudah ada keluangan dana, ya. Sementara
umur semakin bertambah, kalau ikut haji regulernya agak susah karena nunggunya kelamaan, kami sarankan untuk bergabung di program ini. Oke. Jadi cukup kurang lebih 3.400.000 selama 7 tahun. 7 tahun ya. Oke. Berarti bisa disimpulkan untuk pembayaran mendapatkan porsinya $5.000 gitu ya Pak? $5.000, betul. Terus ditambah nanti cicilannya itu $17.500. Harga paketnya 17.500. Oke. Dikurangi DP atau seatnya itu 5.000, berarti sisa 12.500. Oke, jadi sisanya 12.500 diangsur per bulan. Ya. Dengan asumsi 3.400.000. Ya. Kalau udah kumpul selama 7 tahun, Bapak Ibu mendapatkan uang saku sebesar 40 juta rupiah. Masya Allah, Masya Allah. Itu pertabung lagi, jadi biaya lagi buat haji khusus lagi ya gitu. Amin, amin, atau amin. bisa langsung umroh lagi, Masya Allah. Ini keren banget ya, Bapak sekalian. Terima kasih buat Bu Dania dari Jatim mengenai pertanyaan tentang haji. Jadi kita jadi tahu deh ternyata ada program yang keren banget dari Kosped bersama Nafar ya. Nah ini ada dari Bu Irmawati. Pak, untuk CRM Kosped boleh tambah nggak jam pelayanannya? Iya ini yang jawab nih Pak Hasil ya. Nanti soal ketika iya. Saat ini belum. Nah, mudah-mudahan nanti begitu volumenya semakin banyak, pasti kita demi pelayanan pada anggota, pasti jam pelayanan pasti akan ditambah. Baik. Ya. Harapan nanti bisa ke depan bisa 24 jam lah. Masya Allah. Bisa 26 jam. Iya. Baik, teman-teman, ada yang ingin bertanya lagi? Ini sudah menunjukkan waktu jam 17:01. Nggak kerasa ya, nggak kerasa. Karena memang ya ketika kita bertanya tentang sesuatu yang teknis gitu, pasti banyak informasi dan pasti muncul curiosity ya, rasa pengen tahu lebih dalam lagi. Dan alhamdulillah banyak pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa ini dari Bapak Ibu sekalian. Dan yang sudah bergabung juga 41 ya, 41 di room ini, semoga bisa memberikan informasi sebanyak mungkin kepada rekan-rekan, saudara, kerabat untuk ikut satu program Siropers ini yang tadi ya benar-benar keren banget, spektakuler ya. Baik, ada Pak Muhammad Iqbal dari Palu nih. Ya. Saya menyapa. Oke. Yang kemarin perjuangannya luar biasa karena membawa keluarga besar. Iya, ikut ya kemarin itu Pak. Iya. Pas pulangnya paling itu nyari sana sini, ngumpulin koper karena harus segera berangkat lagi untuk Palu. Masya Allah. Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat. Dan tahun depan bisa bawa keluarga besarnya lagi untuk keluarga besar sepalu gitu ya. Baik Pak Zul, ini di akhir sesi, kira-kira closing statement hal apa yang ingin disampaikan secara menarik buat teman-teman yang terlibat di EduSeries ke-13 hari ini. Silakan Pak Zul. Bapak-Ibu sekalian, perjalanan umroh termasuk ya haji ya, itu adalah perjalanan spiritual yang luar biasa karena di sana betul fisik sangat dibutuhkan. Tapi ketika hati tidak hadir, maka fisik itu malah jadi sia-sia. Perjalanan ini harus ditunjang dengan semangat yang luar biasa. Ya. Dan semangat itu sekali lagi jangan dikaitkan dengan harta, dengan uang yang kita miliki saat ini. Jangan sekali-kali. Karena begitu kita mengaitkan dengan uang, dengan harta yang kita miliki saat ini, berarti secara tidak langsung kita meremehkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena urusan kebaitullah itu adalah urusannya Allah ya. Ketika Allah sudah berkehendak ya, maka pasti kita akan bisa berangkat ya. Tidak mesti orang yang banyak duit itu pasti bisa berangkat umroh dan haji. Ya. Tidak mesti orang yang tekun beribadah pasti berangkat umroh dan haji. Ya, kita pasti di sekeliling kita terlalu banyak kisah lah tentang hal tersebut. Orang yang bisa tinggal di apartemen harga miliaran ya, yang bisa pergi ke luar negeri, ke Thailand, ke Singapura, ke Jepang, ke Korea, bisa kapan saja dia mau, tapi begitu disentuh atau diajak untuk umroh, 1.000 alasan, 10.000 alasan disampaikan. Ya itu ada orangnya gitu Pak? Ada. Padahal paket umroh kan pasti ya sama lah dengan perjalanan-perjalanan yang lain tadi. Nah, kembali tadi, mudah-mudahan kita berdoa sama Allah dikasih ya, niat, dikasih kemauan untuk bisa berangkat umroh dan haji. Amin. Nah, ketika kemauan dan niat itu sudah muncul, maka
perlu direalisasikan dalam bentuk perbuatan. Ya. Ya, jangan hanya terbatas kata dan kata saja. Ya. Kalau zaman dulu ada tuh kaos ospek tuh. Oh. Kata perbuatan adalah perwujudan dari kata-kata. Nah, bentuk keseriusan kita untuk mewujudkan kemauan kita tadi salah satunya adalah kita ikutan nabung atau nyimpan Siroh Plus di Kospay. Mudah-mudahan dengan wasilah Siroh Plus Kospay ini makin memudahkan Bapak Ibu untuk segera bisa berangkat umroh. Ya. Dan diharapkan juga buka jangan cuma satu, ya. Bukain buat suami, buat istri, ya, buat anak, ya, buat mantu, buat orang tua, buat mertua, buat tetangga. Kasih aja modal awalnya. Nah, kalau nggak mampu untuk seterusnya, ya. Misalnya kita datang nih ke PRT nih, saya bukain ya, simpanan umroh plus buat PRT. Mudah-mudahan dengan cara itu ke orang betul. Atas inspirasi hari ini sangat memberikan edukasi sesuai dengan seri itu yang mind blowing, realistis banget ya gitu. Bahkan karena Bapak Ibu bisa melakukan ibadah haji $17.500 dan di breakdown lagi sampai 7 tahun dan mendapatkan benefit. Masya Allah. Ini satu program yang breakthrough banget dari Nafar dengan kerjasama dengan Kospay. Terima kasih sekali lagi Pak Zul atas apa yang disampaikan. Semoga menjadi kebaikan buat Pak Zul dan kita semua. Pak Aris, terima kasih juga sudah membantu menjawab secara teknis. Semoga menjadi solusi buat tadi yang masih kebingungan dalam mencari hal apa yang memang perlu dilakukan terkait bersama Kospay. Baik teman-teman sekalian, sampai jumpa lagi di Jumat besok ya, Pak Andri ya, di Edu series yang ke 15 dengan tema-tema yang makin series-series lagi yang pasti lebih seru daripada nonton film drakor. Gitu. Karena seri-serinya nanti akan lebih betul-betul memberikan edukasi. Baik, semoga pertemuan ini bermanfaat. Sama-sama kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dari Geraha Nafar TC09 Sumarekon Bekasi, kami mengucapkan selamat buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zul. Masya Allah. Pak Aris, terima kasih. Pak Andri, terima kasih. Ya teman-teman, terima kasih ya. لبيك لبيك لا شريك لك لبيك والنعمة لك والملك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك